Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika, masih bab mengenali identitas trigonometri. Namun kali ini materinya saya cuplik dari kemarin, yang sebelumnya, video sebelumnya. Kemudian saya ringkas kembali menjadi seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam video kemarin ini cuma ringkesannya aja, identitas dasar nih yang kemarin sudah kita pelajari bahwa sin alfa itu sama dengan seperkosek, atau kosekan itu sama dengan sepersinus, kemudian cos itu sama dengan sepersekan, dan tan itu sama dengan seperkot, dan sebaliknya. Kemudian identitas dasar yaitu tan alfa sama dengan sin per cos, tan itu sama dengan sin per cos, kemudian kot itu cos per sin. Adapun yang kemarin kita pelajari, kita peroleh identitas dengan Pitagoras, yaitu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian yang kedua, 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa, dan 1 plus kot kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Adapun asal-usulnya ini semua ada di video sebelumnya. Kemudian ini juga yang video sebelumnya yang kemarin, yang video mengenai grafik fungsi. Nah, bersama dengan grafik fungsi itu, saya ringkas kembali bahwa di kuadran 1 yang sebelah sini itu semuanya positif, baik sinus, kosinus, tangen, kot, sekan, kosek, semua positif. Kemudian yang di kuadran 2 yang positif cuma sin dan kosek, yang selainnya negatif. Kemudian kuadran 3 ada di sini, yaitu di 180 sampai 270, yang positif cuma tan dan kot. Kemudian yang kuadran 4 yang positif cuma cos dan sekan. Oke, kemudian kita langsung coba kita buat apa sih? Nah, kita coba langsung ke contoh soal saja biar semakin simpel. Diketahui sin alfa sama dengan 3/5 dan alfa ada di antara 90 dan 180. Jadi ini alfa ada di kuadran 2. Jadi pantas ketika sinnya itu dia bernilai positif karena dia ada di kuadran 2. Yang ditanyakan adalah, bukan sinus ini ya. Yang ditanyakan adalah kosinus. Oke, yang ditanyakan hitunglah cos alfa. Hitunglah cos alfa. Hitunglah cos alfa. Ini cara yang pertama. Kita memakai identitas trigonometri. Cara yang pertama. Yang ada sinus dan ada kosinus, kira-kira mana? Oh, yang ada kosinus kita ada ini. Tapi kita nggak punya tan. Berarti yang apa ya? Oh, berarti pakai yang ini, yang dia ada sinus dan ada kosinus. Sinus sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian diketahui sin alfa sama dengan 3/5, berarti kuadratnya otomatis 3/5 dikuadratkan tambah cos kuadrat alfa yang akan dicari nanti sama dengan 1. Seperti biasa, cos kuadrat alfa. Kemudian yang sin 3/5 kuadrat langsung saya kuadratkan dan pindah ruas, yaitu jadi 1 negatif 9/25. Paham kan? Kemudian Kemudian otomatis sama dengan, kita samakan penyebut. Karena di 25 otomatis ini juga saya pakainya 25/25 dikurangi. Otomatis cos kuadrat alfa sama dengan 16/25. Kemudian cos alfa berapa? Dia bisa akarnya. Dia 4/5 atau cos alfa negatif 4/5. Kenapa 4/5? Karena baik negatif 4/5 ataupun 4/5 ketika dikuadratkan, dia hasilnya akan sama dengan 16/25. Tapi coba lihat, kita kembalikan ke soal. Alfa ada di kuadran 2, otomatis kuadran 2 otomatis dia cosnya bernilai, yang positif cuma sin dan kosek, otomatis yang cos dia bernilai negatif, otomatis yang cos alfa sama dengan negatif 45. Oke, yang benar yang ini ya.
Kemudian saya juga punya cara yang kedua. Tapi cara kedua ini cara yang sedikit nyeleneh. Oke, cara yang kedua. Kalau trigonometri itu kan hanya berlaku. Trigonometri itu biasanya diberlakukan sin demi dan kosami itu biasanya diberlakukan pada segitiga siku-siku. Maka akan saya buat segitiga siku-siku. Ini cara yang kedua. Segitiga siku-siku. Berarti siku-sikunya ada di sini. Alfanya saya taruh di sini. Oke. Kemudian sin alfa sama dengan 3/5. Sin demi, berarti ini adalah de dan ini adalah mi. Ini adalah cara yang alternatif. Ini agak nyeleneh, jadinya ini alternatif saja. De, berarti depannya sini, deminya adalah sini. Oke. Dia segitiga siku-siku, berarti dia berlaku teorema Pitagoras. Berarti miring sama dengan segitiga miring A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, bener kan? 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Yang dicari apa? Samping kuadrat sa. Berarti sa berapa? Oh, dia 25 dikurangi 9. Berarti berapa? 16. Kemudian sa-nya berapa? Oh, dia 4. Oke. Berarti saya tulis 4. Yang dicari apa? Cos. Cos alfa, cos sami. Kita sudah punya sa-nya 4, mi-nya 5. Oke. Tapi harus kita cek dulu ke atas, ke soalnya, bahwa dia tuh alfa ada di antara 90 sampai 180, otomatis itu ada di kuadran 2, jadi cos harus bernilai negatif. Oke, cara 1 dan cara 2 dia hasilnya sama. Tapi cara 2 adalah cara yang alternatif. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui cos A. Cos A sama dengan min setengah akar 3. Jika A berada di kuadran 3, maka ditanyakan tan A. Kita pakai rumus yang pertama dulu. Kita pakai identitas dulu. Yang ada cosnya, kemudian ada tannya, kira-kira ada atau tidak? Coba kita lihat. Ada cos, ada tan. Oh, ini ada cos, ada tan, tapi kita nggak punya sin. Kemudian, gimana kalau kita nyari sin dulu, kemudian baru ke sini. Kita mau nyari tan, kita sudah punya cos. Kita baru nyari sinnya gimana? Sinnya nyarinya pakai ini. Jadi, langkah pertama kita nyari sin dulu, pakai rumus yang ini. Kemudian sudah dapat sin, baru kita peroleh, kita cari tannya, yaitu sin per cos. Oke. Kita pakai sin dulu. Berarti pakainya sin. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Kemudian langkah kedua tadi apa? Pakainya tan A sama dengan sin A per cos A. Jadi kita nyari sin dulu untuk bisa buat ini, bisa nyari tannya, kita cari sin dulu. Kemudian sin kuadrat A, ini kuadrat ya. Cos kuadrat A berapa? Cosnya sudah ada, min setengah akar 3 dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat 1. Kemudian ini, langsung sin kuadrat A sama dengan 1. Yang ini langsung saya pindah ruas ya. Ini jadi, nanti bingung. Sin kuadrat A tambah
negatif setengah akar 3 berarti dia 1/4 akar 3 kalikan akar 3 dia 3 berarti sama dengan 1. Oke. Kemudian ini pindah ruas jadinya ini negatif min 3/4 berarti sin atau 1/4 maka sin A adalah setengah atau sin A sama dengan min setengah. Ingat kuadran 3 berarti kuadran 3. Yang positif adalah tan dan kot. Jadi baik cos ataupun sin dia bernilai negatif. Jadi yang sin adalah negatif. Kemudian tan berapa? Tan sin per cos. Otomatis sinnya adalah negatif setengah. Cosnya adalah min negatif setengah akar 3. Kemudian ini boleh saya sederhanakan. Negatif balik negatif jadinya positif. Sama dengan 1/4 akar 3. Oke. Kemudian saya mau pakai cara yang kedua. Cara yang nyeleneh. Cara yang kedua seperti biasa kita gambar segitiga siku-siku. A-nya ada di sini. Oke, saya tulisnya di sini aja. Sin A adalah min sin A. Yang diketahui adalah cos A sama dengan negatif setengah akar 3. Berarti boleh saya tuliskan negatif setengah akar 3 bagi 1 boleh ya. Berarti ini adalah cos adalah cos sami sa dan ini mi. Oke. Berarti sa-nya adalah negatif setengah akar 3, mi-nya adalah 1. Ini adalah segitiga siku-siku. Otomatis dia berlaku teorema Pitagoras. Berarti 1 kuadrat sama dengan ininya apanya A? D aja. D kuadrat plus setengah akar 3 kuadrat. Sama dengan 1. D kuadrat tambah 1/4 kalikan 3. Berarti D kuadrat sama dengan 1 dikurangi 3/4 sama dengan setengah. 1/4. Berarti D berapa? Setengah. Berarti D-nya setengah. Yang kita cari adalah apa? Tan A sama dengan tan desa. D-nya setengah per setengah akar 3. Ini ada negatifnya. Kemudian dia dicoret-coret. Berarti dia hasilnya. Oke. Coret. Berarti hasilnya negatif 1/4 akar 3. Tapi harus kita tengok dulu soalnya. A ada di kuadran 3. Kuadran 3 berarti dia tannya positif. Berarti tannya positif kuadran 3. Kuadran 3 berarti kuadran 3. Berarti tan A-nya harus positif. Berarti 1/4 akar 3. Jadi kalau pakai yang cara yang kedua itu harus dicek kembali, harus benar-benar hati-hati. Tapi memang lebih mudah yang pakai cara yang kedua. Tapi kalau bisa pakai cara yang pertama, gunakan yang cara yang pertama. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.